Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas manajemen sore 1 yang beranggotakan Aisyulis, Eko Murtono, dan saya sendiri Maharani. Kemudian ada Mutiara Andiani dan Mutiara Rias. Di sini kami akan mereview artikel jurnal. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan mencoba mereview artikel jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyulis. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Hedonic Shopping Motif dan Promosi Penjualan Terhadap Impulse Buying. Survei pada konsumen Matahari Departemen Store Malang Town Square. Penulis Anggun Suci Kiswara Putri dan Suharyono 2017. Pendahuluan. Meningkatnya perusahaan retail modern menimbulkan persaingan yang ketat dalam industri retail modern. Hal ini didukung dengan cepatnya perkembangan pasar dan masyarakat yang semakin maju. Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan peluang bagi produk-produk global masuk pada pasar domestik, sehingga strategi pemasar merupakan hal penting untuk menenangkan persaingan dalam bisnis. Faktor yang mendukung perkembangan usaha retail modern selain jumlah penduduk adalah kemampuan daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Faktor lingkungan belanja juga dapat mempengaruhi sifat hedonis pada konsumen yang lebih cenderung melakukan pembelian karena perasaan senang sehingga dapat berbelanja secara berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan. Metode penelitian. Di penelitian ini, penelitian penjelasan. Populasinya konsumen Matahari Departemen Store Malang Town Square. Sampelnya 113 konsumen. Teknik pengumpulan data kuesioner. Teknik analisis data, analisis deskriptif, dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel hedonic motif X1 dan variabel promosi penjualan X2 berpengaruh secara bersama-sama dan parsial terhadap impulse buying variabel Y. Nilai koefisien determinasi R2 yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,530 yang menunjukkan hedonic shopping motif dan variabel promosi penjualan mempengaruhi sebesar 53% terhadap variabel impulse buying. Sedangkan sisanya yaitu 42% variabel impulse buying dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa kedua variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu hedonic shopping motif dan variabel promosi penjualan, memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu impulse buying. Perolehan nilai koefisien beta variabel promosi penjualan sebesar 0,236 dan nilai T hitung variabel hedonic shopping motif sebesar 5,918. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh bahwa variabel hedonic shopping motif berpengaruh signifikan terhadap variabel impulse buying yang ditunjukkan dari nilai T hitung sebesar 5,918 lebih besar dari T tabel 1,980. Dengan demikian, variabel hedonic shopping motif memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel impulse buying. 2. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan variabel promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap variabel impulse buying yang ditunjukkan dari nilai T hitung sebesar 3,336 lebih besar dari T tabel 1,980. Dengan demikian, variabel promosi penjualan memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel impulse buying. Keterbatasan penelitian. Tidak ada keterbatasan penelitian. Rekomendasi pihak manajemen Matahari Departemen Store dapat memanfaatkan motivasi belanja hedonis yang dimiliki konsumen agar kedepannya perusahaan dapat meningkatkan penjualan. Pihak perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi konsumen agar konsumen dapat menghilangkan stres dengan berbelanja. Selanjutnya, judul kedua, pengaruh celebrity endorsement terhadap purchase intention dengan brand image sebagai variabel intervening. Studi kasus, iklan produk perawatan kecantikan Pond's. Penulis Vina Natasha Wijaya dan Sugiono Sugiharto 2015. Pendahuluan. Ada banyak cara strategi yang layak dipelajari. Kemudian perusahaan dapat memilih salah satu alternatif cara yang dipandang sesuai dengan kondisi perusahaan. Iklan adalah salah satu pilihan yang ditempuh oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan publiknya. Penggunaan selebritis ini dalam iklan diharapkan akan mampu menarik perhatian pemirsa, sehingga iklan dapat diingat di benak pemirsa. Penelitian ini akan menggunakan produk perawatan kecantikan merek Pond's dalam menghadapi persaingan dengan produk perawatan kulit lainnya. Pond's menggunakan iklan untuk mempromosikan produknya dan didukung oleh selebritis dengan endorse iklan. Metode penelitian. Jenis penelitian non-probity sampling. Populasi masyarakat Surabaya yang melihat iklan Pond's. Sampel 100 responden. Teknik pengumpulan data kuesioner, teknik analisis data, teknik analisis kuantitatif dengan metode PET analysis. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, diketahui bahwa dalam analisis PET koefisien hubungan dari attractiveness menuju brand image memiliki nilai sebesar 0,323 dan hasil uji hipotesis T statistik lebih dari 1,96 adalah sebesar 3,479910. Dapat dikatakan terdapat pengaruh positif dari variabel attractiveness menuju brand image dan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh power terhadap brand image. Dilihat dari hasil PET koefisien yang menunjukkan angka 0,486 dan memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan nilai T statistik yang didapat sebesar 6,176355, di mana nilai ini lebih besar dari 1,96. Hubungan dari power ke brand image juga merupakan pengaruh yang memiliki angka paling besar dibandingkan dengan kedua variabel sebelumnya, yaitu credibility dan attractiveness. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis keempat dalam penelitian yang telah terbukti, yang berarti ada pengaruh brand image terhadap purchase intention. Berdasarkan nilai T statistik yang di atas 1,96 sebesar 81,756488 dan hasil PET koefisien yang menunjukkan angka 0,942. Artinya pengaruh brand image terhadap
membangun asosiasi merek yang positif. Keberadaan brand image dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong konsumen agar memiliki keinginan untuk membeli. Niat pembelian yang timbul dalam diri konsumen identik dengan brand image yang positif. Keterbatasan penelitian, tidak ada keterbatasan penelitian. Rekomendasi PONS untuk tetap mempertahankan penggunaan selebriti pendukung dalam iklan-iklan PONS. Namun, hendaklah selebriti yang digunakan memiliki prestasi yang baik dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Murtono dengan NIM 176121176. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal dari kelompok kami yang berjudul The Influence of Work Training, Competency and Discipline of Work on Employee Performance in PT Lestari Indo Perkasa, yang ditulis oleh Rania Sari, Bimanti ST, dan Ingrid Safira pada tahun 2020. Pendahuluan, perkembangan teknologi yang semakin canggih menuntut semua orang untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut, tidak terkecuali sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Banyak persaingan yang terjadi di era globalisasi ini, salah satunya terjadi di bidang ekonomi. Kinerja karyawan merupakan hal utama yang dilihat oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi kerja. Oleh karena itu, kinerja karyawan dipertimbangkan. Metodologi penelitian di sini berjenis penelitian kuantitatif. Sampelnya seluruh karyawan di PT Lestari Indo Perkasa yang berjumlah 75 orang. Teknik analisis datanya, uji instrumen, validitas, uji dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian dan pembahasan. Kerja, kompetensi, dan disiplin kerja terhadap karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Lestari Indo Perkasa. Di antara ketiga faktor pelatihan kerja, kompetensi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan yang dimaksudkan sebagai variabel independen, ditemukan kemampuan merupakan faktor yang paling berpengaruh dominan terhadap karyawan PT Lestari Indo Perkasa adalah pelatihan kerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,919 dibanding kinerja 0,825. Kompetensi 0,762 dan disiplin kerja 0,741. Kesimpulannya, pelatihan kerja optimal dapat meningkatkan kinerja karyawan pada PT Lestari Indo Perkasa. Hasil tes secara parsial uji menunjukkan bahwa variabel latihan kerja terhadap hitungan T sebesar 2,028 dan T tabel sebesar 1,994. Keterbatasan penelitian dan rekomendasinya untuk jurnal ini. Keterbatasan penelitiannya, tidak ada teknik pengumpulan data. Direkomendasikan seharusnya dapat membuat teknik pengumpulan data. Lalu selanjutnya, the effect of commitment, competency, work, certification on motivation, and performance of employees at Integrated Service Office of East Java, yang ditulis oleh Murgianto, Siti Sulasmi, dan Suhermin pada tahun 2019. Pendahuluan, tekanan pada sektor organisasi publik, khususnya organisasi baik pemerintah pusat maupun daerah serta perusahaan pemerintah, dan organisasi sektor publik lainnya yang meningkatkan kinerja sistem manajemen organisasi, mendorong untuk manajemen berbasis kinerja. Munculnya manajemen berbasis kinerja merupakan bagian dari reformasi New Public Manajemen atau NPM yang dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa. Amerika sejak tahun 1980, fokus manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja sektor publik organisasi yang berorientasi pada hasil pengukuran. Sementara di Indonesia pelaksanaan NPM adalah diberlakukannya Menteri Administrasi tentang penilaian kinerja karyawan bahwa semua lembaga pemerintah harus diukur kinerja mereka yang tertuang pada peraturan-peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Penataan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Metodologi penelitiannya, jenis penelitian ini merupakan uji empiris yang akan menguji hipotesis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah positifme kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian induktif yang bertujuan untuk menggeneralisasikan hasil temuan empiris dari sampel bersifat kesimpulan umum. Hasil penelitian dan pembahasannya, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh antar variabel dengan software AMOS 20.0 menunjukkan adanya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Besarnya koefisien jalur variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu Jawa Timur sebesar 0,324 dengan p-value-nya 0,014. Lebih kecil dari 5%, artinya motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu Jawa Timur. Pengaruh komitmen terhadap kinerja, hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh antara variabel dengan software AMOS 20.0 menunjukkan adanya pengaruh komitmen terhadap kinerja. Besarnya koefisien jalur variabel komitmen terhadap kinerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu Jawa Timur sebesar 0,231 dengan p-value 0,016 lebih kecil dari 5%. Artinya komitmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu Jawa Timur. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja, hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh antar variabel dengan software menunjukkan adanya pengaruh kompetensi terhadap kinerja besar koefisien jalur variabel kompetensi terhadap kinerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu Jawa Timur sebesar 0,207
dengan p-value 0,049, lebih kecil dari 5%. Artinya, potensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu di Jawa Timur. Kesimpulannya, hasil penelitian ini membawa implikasi praktis bahwa kinerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu Jawa Timur dapat ditingkatkan melalui peningkatan motivasi kerja, sedangkan motivasi kerja dapat ditingkatkan melalui peningkatan komitmen, kompetensi, dan kepuasan kerja, agar kantor pelayanan terpadu Jawa Timur memiliki kinerja pegawai yang tinggi. Maka dapat dijadikan rekomendasi dengan memperhatikan temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi, tidak ada keterbatasan dalam penelitian ini. Yang kelima yaitu ada efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan masyarakat di kantor Kecamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tindung. Pendahulunya yaitu reformasi yang terjadi pada tahun 1988 membawa kita untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada pelaksanaan birokrasi selama Orde Baru. Tentu saja ini menuntut adanya perubahan-perubahan pada hasil kerja para birokrat dalam upaya menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Hal ini juga menjadi saran untuk mengakomodasi berbagai tuntutan aspirasi yang berkembang di masyarakat daerah, yang tujuan utamanya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam metodologi penelitiannya itu ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya itu metode deskriptif kualitatif. Populasinya pegawai kantor dan masyarakat di Kecamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tindung. Sampelnya itu ada 11 orang. Teknik pengumpulan datanya yaitu penelitian kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara pengumpulan data, redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian dan pembahasan ini ialah menunjukkan efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan masyarakat di kantor Kecamatan Betayau belum efektif seperti yang diharapkan atau diinginkan, karena pegawai negeri sipil belum bisa menunjukkan hasil kerja yang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan kedisiplinan kerja pegawai, kemampuan kerja, baik itu kemampuan intelektual yang menunjang dari pegawai, meskipun masih ada sebagian kecil pegawai yang maksimal dalam bekerja. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan masyarakat di Kecamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tindung ternyata belum efektif dan belum berjalan seperti yang diharapkan atau diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kinerja, salah satunya kemampuan pegawai negeri sipil Kecamatan Kabupaten Tanah Tindung dalam melaksanakan tugasnya. Pegawai belum cukup baik karena mereka belum bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Adapun keterbatasan penelitian dan rekomendasinya, keterbatasan penelitian yaitu kurangnya pembahasan tentang metode penelitian, dan rekomendasinya seharusnya dijelaskan lebih rinci lagi di metode penelitiannya. Yang keenam yaitu ada analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendahuluannya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat, hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Adapun metodologi penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitiannya metode deskriptif kualitatif, yaitu populasinya kepala desa, sekretaris desa, dan kepala BPD serta masyarakat Santan. Teknik pengumpulan datanya yaitu penelitian kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu hasil penelitian mengambil indikator dalam analisis kinerja pemerintahan desa. Adapun analisis kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil indikatornya sebagai berikut, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, inisiatif, bertanggung jawab, faktor individu, dan faktor lingkungan organisasi. Adapun dari pembahasannya yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimana gejala-gejala yang timbul di dalam aparatur desa saat ini dalam kinerjanya masih lambat dalam penyusunan abdes dan seringkali terlambat dalam mengumpulkan abdes. Di tingkat kecamatan serta dalam penyusunan laporan SPJ juga masih lambat dan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini aparatur desa tergolong baru sehingga tidak memiliki pengalaman kerja sebagai aparatur desa sebelumnya, serta kepala desa memberikan kewajiban bahwa setiap hari harus ada pelayanan yang dilakukan sehingga membuat masyarakat terlayani penerapan SOP, pelayanan yang memberikan dampak baik dan buruknya, serta hubungan harmonis, komunikasi efektif, serta fasilitas yang kurang memadai di dalam kantor desa Santan Tengah. Kemudian ada kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu dalam menjalani pekerjaan pemerintahan desa di Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan kuantitas kerja, yaitu diberikan target setiap harinya untuk melayani masyarakat dengan baik, serta kualitas kerja dapat berjalan agar efektif dan efisien, serta inisiatif, tanggung jawab, faktor individu, dan faktor lingkungan organisasi dapat seimbang dengan efektif kerjanya supaya efektif dan efisien. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitiannya itu sampel tidak disebutkan, tidak dijelaskannya teknik analisis data, dan penjelasan di metode peneliti kurang jelas. Rekomendasi untuk penelitian ini sebaiknya sampel disebutkan, teknik analisis data lebih dijelaskan, dan penjelasan di metode penelitian lebih jelas dan tepat. Baik,
Riset operasional peningkatan kinerja tim keselamatan pasien berdasarkan standar internasional keselamatan pasien. Penulis Muhammad Ainul Yakin, Darmawan Setianto, Widoyo J, Puji Raharjo 2012. Review artikel jurnal. Insiden keselamatan pasien terdiri atas kejadian nyaris, cedera atau KNC, near miss, kejadian yang tidak diharapkan atau KTD, adverse event, dan kejadian sentinel atau KS, sentinel event. Berdasarkan data dari laporan bulanan di rumah sakit, ibu dan anak RSIA, Nyai Ageng Pinati pada bulan Januari sampai dengan Desember 2010, didapatkan 60 insiden terkait keselamatan pasien. Kejadian tersebut seharusnya dapat dicegah. 4 laporan bulanan rumah sakit tersebut juga menunjukkan tren peningkatan kejadian terkait keselamatan pasien. 6 tujuan keselamatan pasien dari JCI terdiri dari mengidentifikasi pasien secara benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keselamatan pada pengobatan berisiko tinggi, memastikan lokasi, prosedur, dan pada pasien yang benar ketika operasi bedah, mengurangi risiko infeksi nosokomial, dan perbaikan yang spesifik dalam pelaksanaan keselamatan pasien. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian riset operasional. Penelitian ini melakukan identifikasi pelaksanaan 6 tujuan keselamatan pasien dari JCI dan mengidentifikasi peran ketua dan anggota tim, menganalisis kesenjangan, serta melakukan intervensi berupa pelatihan keselamatan pasien berdasarkan standar pelaksanaan 6 tujuan keselamatan pasien. Pertemuan tim dengan melakukan root cause analysis (RCA). Hasil penelitian dan pembahasan. Kesenjangan yang terjadi sebelum dan sesudah intervensi tetap dalam kriteria not meet and not compliance. Pada penilaian implementasi standar keselamatan pasien JCI, meskipun terdapat kenaikan nilai pada semua goals, kategori not meet berarti RSIA Nyai Ageng Pinati dalam melaksanakan standar JCI untuk keselamatan pasien berada dalam kategori tidak memenuhi standar. Nilai-nilai dalam 6 tujuan keselamatan pasien disusun berdasarkan evidence dan expert base. Artinya, goal dalam standar JCI telah disusun berdasarkan nilai statistik dan pendapat para ahli dalam organisasi JCI. Pada penelitian ini, RSIA Nyai Ageng Pinati, masa penelitian dan intervensi yang relatif sangat singkat, sehingga diharapkan dalam masa setelah penelitian, rumah sakit ini dapat meningkatkan compliance-nya. Pelatihan keselamatan pasien yang dilaksanakan di Rumah Sakit Nyai Ageng Pinati meningkatkan kesadaran tentang keselamatan pasien yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai awareness dari 7% menjadi 83% setelah intervensi. Simpulan. Kondisi pelaksana kegiatan keselamatan pasien berdasarkan standar 6 tujuan keselamatan pasien meningkat dari 2,5 menjadi 4,34 dan berada pada kriteria belum memenuhi standar. Tingkat awareness sebagian besar individu meningkat. Demikian pula pengetahuan dan partisipasi. Semua parameter individu ketua tim berupa coaching, monitoring, eliminate perform problem, dan set and update objektif mengalami peningkatan setelah intervensi. Intervensi dilakukan dengan pelatihan keselamatan pasien, Social Standard 6 Goal, Internasional Keselamatan Pasien, serta pelatihan dan pelaksanaan RCA. Studi ini menyarankan jangka waktu pengukuran yang lebih lama dan menggunakan unit analisis tim untuk mendapatkan gambaran hasil yang lebih jelas. Misalnya untuk teamwork, efektivitas tim, dan kinerja tim. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian pada penelitian ini bahwasannya ditemukan fakta bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit RSIA Nyai Ageng Pinati Gresik berkaitan dengan peningkatan kesadaran terhadap program keselamatan pasien di unit kamar bersalin RSIA Nyai Ageng Pinati Gresik. Rekomendasi. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya ialah dirujuk dari National Health Service United Kingdom Clinical Governance, terdiri dari 5 aspek meliputi sistem awareness, kerjasama, governance terdiri dari 5 aspek meliputi sistem awareness, kerjasama tim, sistem komunikasi, kepemimpinan, dan kepemilikan. Prinsip dasar ialah keselamatan pasien rumah sakit adalah membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Riset operasional menggunakan modified problem solving cycle untuk meningkatkan kinerja manajer. Penulis Didik Suharyono, Tini Nurul Rohman 2012. Review artikel jurnal Manajemen Pemasaran. Pendahuluan. Sebuah rencana bisnis yang telah disusun dengan sangat baik akan menjadi titik berarti apabila tidak dapat diimplementasikan. Menjadi suatu kewajiban bagi organisasi untuk dapat mengimplementasikan rencana bisnis yang telah dibuat sehingga dapat menjadi salah satu alat yang dapat membantu mencapai tujuan. Peran manajer sangat penting dalam hal ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi peningkatan kinerja manajer dalam implementasi rencana bisnis dengan menggunakan Problem Solving Cycle (MPSC) di RSNU Tuban. Metodologi penelitian.
Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental tanpa menggunakan kelompok kontrol dengan bentuk pendekatan riset operasional riset. Penelitian kinerja sebelum intervensi dilakukan dengan menggunakan logbook perubahan yang terjadi setelah intervensi selanjutnya dibandingkan dengan keadaan sebelum intervensi. Hasil penelitian dan pembahasan. Nilai rata-rata dalam suatu aspek masih belum menunjukkan hasil yang cukup baik serta masih terdapat kesenjangan yang besar antar manajer. Berdasarkan fakta penelitian dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam implementasi rencana bisnis RSNU Tuban adalah masih kurangnya tingkat kesadaran, dukungan, dan kemampuan manajer dalam implementasi rencana bisnis rumah sakit. Dalam penelitian ini diketahui bahwa seluruh responden telah mendapatkan nilai tingkat kesadaran minimal yang diharapkan. 8 orang responden 88,9% telah memenuhi tingkat dukungan sesuai dengan harapan rumah sakit, dan 3 orang responden 33,3% capaian nilai minimal tingkat kinerja manajer sebesar 80,6, nilai maksimal sebesar 95,0, dengan rata sebesar 87,0. Dapat disimpulkan bahwa seluruh manajer telah memiliki tingkat kinerja dalam implementasi rencana bisnis sesuai yang diharapkan rumah sakit. Berdasarkan fakta selanjutnya, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kualitas kemampuan manajer dalam implementasi rencana bisnis rumah sakit. Simpulan. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa SNU Tuban perlu untuk melakukan proses pembelajaran organisasi secara terus-menerus. Pelaksanaan MPSC mampu meningkatkan kinerja manajer dan faktor kesadaran. Dukungan dan kemampuan manajer meningkatkan kinerja manajer dalam implementasi rencana bisnis rumah sakit. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya penjelasan secara kontekstual terkait evaluasi secara berkala terhadap kinerja manajer. Rekomendasi. Sehingga keterbatasan penelitian melahirkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyajikan dan melakukan penelitian yang sama dengan pengukuran yang berbeda, yaitu faktor kepemimpinan, kekohesifan, keterpaduan, status, struktur, kemampuan interpersonal, pembagian peran, serta norma dalam tim, efektivitas teamwork, dan kinerja tim dalam mengimplementasikan rencana bisnis organisasi tersebut. Dapat dilakukan secara sama dengan metode intervensi yang beda, yaitu dengan metode unsur-unsur pembelajaran organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rizky. Di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Strategi Manajemen Pasca Pandemi COVID-19. Penulisnya ada Ika Fitriani, Nining Sudiaryati, M. Nur Fietroh pada tahun 2020. Pendahuluannya, pandemi COVID-19 mengancam kesehatan manusia di seluruh dunia. Data menunjukkan terdapat 4.103.539 orang di dunia yang terinfeksi virus corona. Di Indonesia dengan total 13.645 orang, dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 330 orang terinfeksi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Maulida et al. Pada tahun 2020 menjelaskan bahwa peningkatan jumlah pasien sebesar 465% di kota Mataram dan 368% untuk seluruh provinsi NTB, yang menyebabkan dampak pada aspek ekonomi seperti pembelian panik, lokasi wisata yang sepi, dan penurunan transaksi penjualan. Saat ini pemerintah dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi darurat dan bertindak responsif dalam mengantisipasi dampak dari COVID-19 terhadap sektor bisnis secara keseluruhan. Pemberlakuan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dan penerapan work from home, yaitu WFH, untuk karyawan baik swasta maupun pemerintah berpengaruh pada kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada sektor UMKM dihadapi dengan permasalahan berkurangnya bahan baku atau berkurangnya dan menurunnya penjualan, menghambatnya produksi dan distribusi, mengalami kesulitan permodalan, minimnya pengetahuan teknologi informasi, dan terhambatnya jaringan usaha mengakibatkan rendahnya produktivitas bisnis serta kemampuan mereka untuk menghadapi perubahan, khususnya dalam hal transaksi menjadi terhambat karena yang awalnya manual sekarang dituntut serba digital. Metode penelitian, yaitu jenis penelitian populasi sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode kualitatif, dan sampelnya yaitu orang tua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa yang berprofesi hanya sebagai pelaku bisnis di sektor UMKM perdagangan Kabupaten Sumbawa. Dan responnya yaitu 27 orang. Wawancara yang mendalam atau in-depth interview dan bertahap, pengumpulan data, pereduksian data, penyajian data, dan penarikan atau pemverifikasian simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu data-data yang telah dikumpulkan, direduksi dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh dari hasil wawancara kepada responden. Selama proses penelitian, data yang diperoleh dari pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa dikumpulkan, dipelajari untuk diolah dan kemudian dianalisis. Dalam proses analisis data tersebut ditemukan informasi yang kemudian direlevansikan dengan teori-teori dan penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi hasil rekaman wawancara responden terkait strategi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pasca pandemi COVID-19 adalah strategi sebagai passion posisi pelaku bisnis UMKM di Kabupaten Sumbawa selama dan setelah pandemik, yaitu melakukan pengembangan strategi pemasaran yang tepat,
untuk mencapai target penjualan maupun produktivitas yang lebih baik. Perencanaan dan pengembangan produk usaha dengan harga yang terjangkau harus menarik minat konsumen. Penemuan saluran distribusi produk yang sangat tepat sebagai sarang mengungguli pesaing. Kesimpulannya adalah dalam mewujudkan dan mengembangkan keberlanjutan UMKM pasca pandemi COVID-19 diperlukan pencapaian strategi yang matang dan memberikan hasil yang baik pada penguatan manajemen bisnis di bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan bidang operasional. Optimis pelaku usaha untuk bangkit kembali melanjutkan dan meningkatkan usaha mereka dari strategi manajemen bisnis. Salah satu cara strategi yang diterapkan yaitu implementasi strategi 5PS, yaitu posisi, plan, perspektif, project, dan prepare sebagai upaya untuk mampu menciptakan eksistensi bisnis usaha yang lebih efisien dan efektif. Tak kalah pentingnya adalah pelaku UMKM dituntut untuk memiliki manajemen pengetahuan yang baik dan absorptive capacity untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian tidak ada keterbatasan. Penelitian rekomendasi tidak ada keterbatasan rekomendasinya. Terus yang kedua ada strategi penjualan digital dan branding UMKM di Tanjung Pinang pada kedai kopi Matahari di masa pandemi COVID-19. Penulisnya ada Win Sarlitan, Elisa Nilasari Simanjuntak, Angela, Trillian Lim, Jesslyn Chang, Ronaldo Tanfirjian, Syifa Nur Islami pada tahun 2021. Review artikel jurnal manajemen pemasaran. Pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar COVID-19 sejak tahun 2019. Situasi pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi beberapa sektor, salah satunya ialah sektor pendidikan, sektor budaya, sektor politik, sektor ekonomi, dan lainnya. Situasi pandemi ini juga mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah UMKM. UMKM merupakan salah satu kunci dalam proses pembangunan nasional dan berperan dalam pertumbuhan perekonomian negara. UMKM berfungsi sebagai penyerapan tenaga kerja sehingga pemberdayaan UMKM perlu dilakukan langkah-langkah yang serius. Perkembangan teknologi sangat pesat dapat dilihat dari dunia digital dan internet yang berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia beralih dari semua offline menjadi online. Strategi digital marketing lebih menjanjikan dikarenakan memungkinkan para calon pelanggan memudahkan dalam memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan melakukan transaksi melalui internet. Pemasaran produk yang menggunakan digital marketing dan media sosial dapat menjangkau konsumen secara langsung dan dapat menekan pada promosi. Digital marketing membantu para pelaku usaha dan pelanggan untuk lebih mudah mencapai tujuannya. Salah satu contohnya UMKM dalam mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa mereka, serta memperluas pasar baru yang sebelumnya tertutup atau terbatas karena waktu, jarak, dan cara berkomunikasi. Media internet yang sangat populer di kalangan masyarakat untuk memasarkan produk ialah seperti Instagram, Facebook, Gojek, TikTok, WhatsApp, dan media lainnya. Metode penelitian, jenis penelitian, populasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Suatu hal secara rinci dan berdasarkan fakta yang ada, metode penelitian ini menggunakan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Metode penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Konsumennya merupakan konsumen kedai kopi Matahari, dan wawancara yang mendalam atau in-depth interview dan bertahap. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dan keadaan. Hasil penelitian dan pembahasan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui bentuk data berupa transkrip wawancara. Kemudian hasil bentuk data ini dikelompokkan sesuai dalam penelitian, yaitu persetujuan mitra. Lokasi yang bertempatan di Tanjung Pinang, Jalan Gambir Baru nomor 23, yang berada di daerah pasar. Melalui wawancara, penulis menemukan akar masalah, yaitu kurangnya pemanfaatan sosial media sebagai salah satu media pemasaran. Maka dari itu penulis menawarkan solusi, yaitu pembuatan dan pengurusan akun sosial media, strategi pemasaran online, branding, cara menggunakan jasa kurir, dan memberi pelatihan dan pembimbingan cara mengurus sosial media serta jasa kurir kepada mitra agar dapat terus diterapkan. Berdasarkan hasil pendataan observasi dan wawancara, terkumpullah berbagai informasi mengenai kedai kopi Matahari. Kedai kopi Matahari hanya memiliki papan nama dan tidak ada logo usaha kedai kopi Matahari. Masih mengandalkan penjualan offline atau secara langsung, dan daftar menu terlihat tua dan lecet. Kesimpulannya adalah dengan adanya kegiatan branding dan digital marketing melalui sosial media membantu UMKM kedai kopi Matahari mencapai 116 pengikut dalam kurun waktu 1 bulan, yang dimana memperluas jangkauan konsumen dan pasar, mengalami peningkatan penjualan dan penjual lebih dari 20 pesanan melalui sosial media. Terjalinnya kerjasama dengan kurir lokal yang membuat proses pengantaran pesanan dilakukan dengan baik dan cepat, dan juga mendapatkan feedback yang positif dari followers atau konsumen yang terbukti melalui hasil survei Instagram. Berdasarkan hasil pendataan Google Form, evaluasi yang penulis berikan kepada mitra dapat disimpulkan bahwa mitra puas dan mengerti akan pelaksanaan implementasi sehingga mitra dapat terus menjalankan implementasi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa penulis berhasil melaksanakan proyek dan mencapai hasil tujuan dengan sangat baik. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitiannya yaitu kurang lengkap pembahasan tentang metode penelitian di kedai kopi Matahari. Kemudian rekomendasi penelitiannya yaitu seharusnya dijelaskan lebih detail tentang metode penelitian di kedai kopi Matahari. Baiklah, sekian presentasi dari kami.
Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.